saya tahu Pak Wagub. Ya cuma kena penyakit saya ini, Ada sakit apa Pak Wagub? kanker. Kena Di kanker, apa, Pak? kanker. Aduh. Iya di apa Pak Wagub? Kanker di apa Pak Wagub? Di Topopoji, di Australia. Pak ini juga baru-baru sama saya. Oh, Oh ya saya mah kanker toton di bawah kutuan tubuh body mengambil kanker toton sekarang Pak Wagub. Jo, makasih banyak. Makasih Pak Ya. Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Rencana ke temu Pak Akbar Tanjung, senior saya dulu, yang mengantar saya jadi orang politik. saya sekolah itu hanya kemauan. Jadi
tamat SD itu tidak disuruh sekolah, tapi saya tetap ngotot sekolah. Akhirnya ya risikonya saya harus jalan kaki dulu. Dari rumah ke sekolah itu waktu masuk SMEP itu tidak terlalu jauh, kurang lebih cuma 5 kilo. Setelah itu saya ke kota, bantu paman, jaga toko. Dari sekolah itu kurang lebih 2 kilo, jadi satu hari rata-rata 7 kilo ya Pak. Nah, kalau pulang dengan paman sudah. Di sekolah memang saya ranking terus. Saya ranking di atas, tidak pernah saya ranking di bawah. Kalau 35 murid itu saya pasti berada di antara 30 atau 35. Itu di atas tuh Di Pak, atas ya? terus, tidak pernah. Kalau ranking 1 itu kan di bawah Di dia. bawah ya. Itu sampai tamat SMEP saya jalani itu. Begitu tamat SMEP saya tidak disuruh sekolah lagi oleh paman, suruh jaga toko. Karena waktu saya kelas 3 SMEP, kalau saya sudah di toko, kunci kas itu sudah dipercayakan sama saya. Jadi saya sudah tahu ini harga grosir dengan harga eceran. Tapi saya tamat SMEP, saya tetap ngotot sekolah. Akhirnya paman bilang, kamu tidak bisa sekolah pagi, karena kalau pagi banyak pembeli. Akhirnya waktu itu saya pas buka swasta SMEA, saya masuk SMEA swasta. Terbalik, pagi sudah dengan paman ke kota, ya pulangnya yang jalan kaki tadi. Itu Pak, 7 kilo itu. Tamat SMEA, saya tidak disuruh sekolah. Saya disarankan oleh paman jaga toko aja, toh kamu nanti kembali juga jaga toko. Tapi saya tetap ngotot sekolah waktu itu. Akhirnya saya selama 6 tahun saya dengan paman. Tabungan saya waktu itu kurang lebih tahun 67 itu hanya ada kurang lebih 5.000 rupiah. Nah itu modal saya untuk berangkat merantau ke Makassar. Saya minta restu dari orang tua. Orang tua saya ya hanya mendoakan, karena kemampuan orang tua juga saya tahu. Jadi untuk membiayai sekolah keluar itu memang tidak mungkin. Ya, saya tetap ngotot untuk merantau. Merantau ke Makassar, nah itu saya bagaimana makan, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa, bagaimana makan dan untuk sekolah. Nah itu sampai saya sering sampaikan bahwa saya jadi penabuhan, buruh pelabuhan, buruh bangunan. Nah, saya karena untuk menyambung hidup dan ingin sekolah. Ya selama di maritim, akademi saya masuk akademi maritim, akhirnya saya dapat praktek kerja, karena di maritim ada praktek lapangan. Kalau bagian administrasi, kalau bagian kapal itu di kapal dia. Tapi saya dapat praktek lapangan di cabang di Makassar. Teman-teman lain ada yang ke Irian, ada yang ke Sulawesi sana, Manado, apa. Nah, saya dapat pas di Pelni Makassar. Nah, saya waktu praktek saya tekuni, saya belajar terus, belajar. Akhirnya selesai praktek itu, kepala bagian di Pelni Makassar itu menawarkan saya untuk masuk kerja. Jadi dalam hati saya ya sudah ini yang saya cari. Akhirnya saya masuk kerja. Dipanggil oleh kepala bagian itu, saya bilang besok saya masuk, siap. Jadi saya sekolah, ujian saya tidak begitu perhatikan, karena saya sudah agak ini longgar dalam ya, hidup sehari-hari. Akhirnya yang mendorong saya itu yang biasa membantu saya. Saya orang yang tidak pernah lunas uang kuliah waktu kuliah di maritim itu. Jadi yang selalu membantu itu kepala tata usaha. Itu yang mendesak saya untuk tetap ujian supaya selesaikan. Saya percuma, dia bilang saya bantu kamu, baru kamu udah selesaikan kamu punya studi. Ya itulah saya akhirnya dapat bisa menyelesaikan walaupun cuma sampai sarjana muda. Itu modal saya, dan dalam kehidupan selanjutnya setelah saya dapat posisi apa, sebagai tawaran untuk kita dapat gelar sarjana, saya tolak. Karena saya pikir sarjana muda aja dengan susah payah saya peroleh, tidak pernah lunas uang kuliah, masa hanya mau dapat sarjana dengan uang saya yang ada. Akhirnya saya tolak. Karena itu saya tetap bangga dengan sarjana muda, walaupun itu dengan susah payah saya peroleh.
yaitu saya tulis dalam buku saya. Buku. Ada dua buku yang saya judulnya itu Jejak Langkah Menuju Sukses. Ada itu di Tarakan, masih ada bukunya, jilid 1 dan jilid 2. Ya mudah-mudahan ini nanti yang ketiganya bisa. Saya tulis itu untuk memberikan motivasi bagi generasi penerus saya bahwa hidup itu adalah perjuangan dan tantangan. Kita harus siap menghadapi itu. Ya, saya dengan umur yang sekarang ini ya alhamdulillah saya masih diberi Allah kesehatan. Yang mudah-mudahan masih bisa berbuat mengabdi untuk masyarakat, dan mudah-mudahan generasi milenial saya ini bisa meniru hal-hal yang positif dari saya. Saya dari Pak Usman Febriansyah. Kapan jogging saya senang olahraga. Jadi saya jalan kaki, saya tenis, saya naik sepeda. Ya alhamdulillah itu masih secara rutin saya lakukan. Pencapaian yang terbesar ya bagaimana hidup saya ini berguna, bermanfaat untuk orang lain. Olehnya itu bukan kekuasaan yang jadi tujuan, tapi pengabdian yang saya harapkan bisa ditiru oleh generasi penerus saya. Dan yang saya pesan kepada generasi penerus, jangan lupa orang tua kalian pada posisi apapun kalian peroleh, tapi ingat doa mereka, doa orang tua, kita bisa jadi manusia. Nah, ini sebentar ya. Ane kasih ini kasih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Pak Wagub, kalau habari. Pio-pio. Pio, sehat ini Pak. Makin Alhamdulillah. muda saja ini Pak Wagub. Dong umur bahili talo patopla pitu hati ya. Aduh Pak Wagub, senang ketemu ini. Ini merupakan kejutan buat saya ada Pak Wagub di sini Pak Wagub. Sehat Pak Wagub, senang lihat Pak Wagub jauh lebih muda dari sebelumnya. Alhamdulillah. Pak Wagub, Amin. terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jo, amin. Olang lo dong li Pak Ferry, salam li Pak Ferry. Oh, salam balik Pak Ferry. Pak. Lama nggak ketemu Pak Ferry. Iya, salam Pak Ferry sama si El Nino. El Nino, iya. Alhamdulillah. Waduh, di mana ini posisi Pak Wagub sekarang? Ini di Jakarta. Oh, iya. Aduh, terima kasih ini silaturahimnya. Bagaimana keadaan COVID di Kaltara? Alhamdulillah melandai di sana, terkendali karena Tarakan menerapkan PSBB. Tarakan PSBB. Kalau Nunukan bagaimana? Nunukan aman juga, aman, terkendali. Dan itu perbatasan dengan Malaysia juga tidak ditutup ya? Kalau untuk kapal-kapal ini agak tertutup itu. Agak ditutup Ya.
Bagaimana sekarang ekonomi di sana agak terkendala ya, agak sulit ya Pak Wagub? Tapi alhamdulillah ya masyarakat, kalau masyarakat kita masyarakat nelayan apa hasil ini juga masih ke Malaysia masih tetap jalan mereka. Ikan hasil-hasil. Dilihat apa kebutuhan di sana yang dirasakan apa harga-harga bahan pokok yang naik Pak Wagub di sana? Ya sementara ini yang paling anu itu yang masalah gula, tapi masih terkendali. Oh, masih harga-harga masih terkendali. Masih terkendali. Lapangan kerja masih bagaimana, banyak yang di PHK ya Pak Wagub? Ya kayaknya begitu, masih itu yang kendala utama. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa PHK. Baik. Ya kita selalu support Pak Wagub. Terima kasih nih silaturahimnya. Aduh, Iya. luar biasa. Nanti kalau setelah COVID kita mesti ketemu ini makan di Lampung ini. Ila bulo. Baik Pak Wagub. Baik Pak. Terima kasih. Salam sama Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.